seorang ilmuwan ahli bedah di masa Utsmani, tapi aku lupa tahun berapanya. Nah, namanya Syarifedin Sabunjolu, pernah denger gak lu? Belum. Enggak kan? Iya memang gue juga baru denger pas dengerin podcast itu. Tapi ada quotes-nya beliau yang menarik. eh ini kalau nggak salah ya, tapi perlu perlu di riset lagi karena gue nggak tahu ini sumber bukunya dari mana. Tapi yang jelas gue denger dari podcast itu, beliau pernah bilang wanita itu setengah dari peradaban. Kalau Nice. perempuan nggak ikut serta dalam nggak ikut serta berkontribusi untuk peradaban, maka umat manusia itu sudah kehilangan setengah potensinya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo teman-teman rekan Selaras, welcome back di podcast rekan Selaras. Ini edisi ketiga. Hari ini di podcast ini kita ada Kak Nadia, tim dari rekan Selaras, dan juga ada Kak Rifa sebagai yang kita undang. Yeay, mau bahas apa kita? Hai, Hai Kak, mau bahas apa kita hari ini Kak Nat? Oh iya, kita hari ini mau bahas tentang peran wanita di era digital. Kali ini juga ada sosok inspiring konten kreator loh Kak ya. Kita Hmm, harus kenalan dulu nih kayaknya ya, Kak ya sama kakak yang satu ini. Ayo Kak Rifa, kami persilakan. si positive vibes. oke, amin ya Allah. Oke, halo teman-teman rekan suara semua. Kenalin nama aku Rifa. Mungkin sedikit sekilas background kali ya. Biasanya kalau di Instagram dikenal sebagai eh, foundernya @terbangin. Jadi terbangin belajar tentang A to Z permejaan, mulai dari gimana bikin konten, gimana manajemen konten, terus em, desain grafis, infografis juga, motion grafik, pokoknya lengkap deh dari A sampai Z sampai ke delivery-nya kayak gimana, Hmm. eh, dan lain-lain. Gitu. Nah, Hmm. eh, tapi itu voluntary, maksudnya bukan pekerjaan gitu. Itu ya buat dalam Hmm. tanda kutip seru-seruan aja sama Hmm. teman-teman. Em, terus kalau pekerjaan aku sendiri, aku basicnya adalah graphic designer, tapi saat ini lagi menjabat sebagai project manager. Project manager, jadi dia tuh lebih ke eh, membangun branding baru. Jadi aku lagi ditugaskan buat bikin branding baru. Iya, bikin brand-brand baru. Karena perusahaan tempat aku kerja itu kan bidang fashion ya. Hmm. Nah, bikin brand baru namanya Basundari. Mirip nama Lutfi. Benar. Iya. Nah, dulu aku kuliahnya di Unpad, jurusannya Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Skripsiku juga berpusar tentang itu, Hmm. tentang literasi informasi sih Hmm. tepatnya gitu. Nah, besides itu, aku juga suka nulis di Instagram. Nulisnya topiknya tentang adulting dan lain-lain. Terus aku punya podcast juga, namanya Muslimah Memahami. Itu Uh. podcastnya tentang, iya, membahas tentang isu-isu perempuan dalam Islam gitu. Selain itu, side projectnya masih ada lagi beberapa di Kepalestinaan. Tapi kayak gitulah, Hmm. tentang beberapa hal yang aku lakukan. Terus skillku sejauh ini sih banyaknya berkisar di desain grafis. Aku suka nulis juga, aku suka riset, public speaking juga, podcasting aku suka, dan ada skill leadership juga gitu. Teman-teman kalau mau kenal lebih lanjut boleh, ayo kita ngobrol di Instagram aku di @rifafam, DM aja. Hmm. Ya, ini ntar kita taruh nih di apa namanya di layar @rifafam sama terbangin ya, terbangin salah satunya. Yuk, Iya, Kak Nat masih di mute nih Kak Nat. Gimana Kak Nat? Keren banget ya menginspirasi kalau misalkan di deket Rifa. Keren banget sih, Iya. Kak. Iya, apalagi wanita kita harus ada sesuatu mengaktualisasikan diri juga ya Kak ya. Hmm. Yang mau ditanyain Kak, kayaknya menarik kalau bahas tentang peran wanita di era digital. Hal apa aja sih Kak yang harus kita lakukan nih Kak sebagai wanita nih Kak kalau kita udah terjun di dunia digital. Terus supaya para publik-publiknya juga bisa, wah kita bisa menggunakan secara bijak nih digital yang kita pakai. Ini tuh seperti apa Kak menurut Kak Rifa? Karena kan Fahamin you're very active gitu ya di social media Ya, itu betul. di akun akun lo sendiri dan juga di akun terbangin dan
platform-platform lainnya yang lagi contribute gitu. So I think that's one of the most important points, basic kali ya buat kita semua yang bisa belajar dari seorang Rifa. Ya Allah. Oke, aduh. eh Sebelumnya makasih teman-teman udah ngundang aku di podcast ini. Maybe apa ya? Semoga apa yang gue share, sedikit ilmu yang gue share ini bisa bermanfaat dan jadi motivasi ya buat siapapun yang dengerin gitu. Gak cuman cewek aja tapi semua orang. Nah, mungkin kita mulai dari definisi digital dulu kali ya. Tenang, ini bukan perkuliahan. Saya maksudnya biar kita mengerti sebenarnya apa sih yang lagi kita bahas gitu. Dari basic ya kita diskusinya. That's iya. Biar ada kerangka yang enak buat apa ya, mencerna topik ini gitu. Jadi digital itu kalau kita lihat di KBBI ya, itu pertama berhubungan dengan angka, kan itu digit ya sebenarnya. Nah, terus yang definisi keduanya adalah berkaitan, segala hal yang berkaitan dengan apa menggunakan komputer atau internet gitu. Dan mungkin kalau di masyarakat maknanya lebih luas ya, jadi ke teknologi gitu. Kenapa dia bisa, digital itu bisa identik dengan komputer? Kan makna asalnya angka ya, yang berhubungan dengan angka. Karena komputer itu kan sistemnya biner, dibuat dari angka 0101. Programming itu kan asalnya dari situ kan. Gitu. Nah, makanya kenapa digital itu maknanya meluas jadi ke komputer, ke internet, teknologi juga gitu. Nah, kenapa sih sekarang disebutnya era digital? Karena ya di era kita hidup saat ini itu segala hal itu udah terkomputerisasi gitu, dan segala informasi itu nggak cuma informasi ya, tapi juga manusia, benda itu udah saling terkoneksi gitu lewat teknologi itu tadi, dengan adanya jaringan internet dan lain-lain gitu. Terus apa hubungannya semua ini dengan peran wanita gitu? Aku pernah dengerin podcast bahas tentang sejarah ilmuwan-ilmuwan ya, yang ya let's say unsung heroes lah mereka tuh. Sebenarnya mereka tuh apa ya, kayak kontribusi dan jasanya tuh banyak banget, tapi mereka tidak banyak dikenal gitu. Nah, ada salah satu bahas tentang ahli bedah, seorang ilmuwan ahli bedah di masa Utsmani, tapi aku lupa tahun berapanya. Nah, namanya Syarifedin Sabunjolu. Pernah denger gak lu? Belum. Enggak kan? Iya, memang gue juga baru denger pas dengerin podcast itu. Tapi ada quotes-nya beliau yang menarik. Ini kalau nggak salah ya, tapi perlu di riset lagi karena gue nggak tahu ini sumber bukunya dari mana. Tapi yang jelas gue denger dari podcast itu, beliau pernah bilang wanita itu setengah dari peradaban. Kalau perempuan nggak ikut serta dalam nggak ikut serta berkontribusi untuk peradaban, maka umat manusia itu sudah kehilangan setengah potensinya. Gitu. Nah, jadi kalau kita apa ya, kebalikannya dari pernyataan beliau, artinya perempuan itu, kalau misalnya perempuan ikut berkontribusi dalam peradaban, artinya bagaimana peradaban masa depan manusia dibentuk itu ditentukan setengahnya oleh kita, gitu, oleh apa yang kita buat hari ini dan apa sih yang kita bangun hari ini, gitu. Nah, masa depan kayak gimana yang pengen kita bangun, maka itulah peran yang harus kita jalani hari ini, gitu singkatnya. Nah, dan apa ya, setiap manusia itu pasti nggak mungkin enggak, pasti punya perannya sendiri di muka bumi gitu. Nggak peduli seberapa sampah kita merasa diri kita hari ini, tapi masing-masing kita semua pasti punya peran. Ada yang jadi guru kayak Rati, atau ada yang suka menulis dan suka desain, suka permediaan kayak aku. Ada yang sukanya di bidang akademis mungkin kayak Nadia gitu. Atau yang suka sama bikin beasiswa dan filantropi kayak teman-teman rekan selaras gitu kan. Iya gak? Kayak gitu. Nah, terus gimana sih caranya untuk menemukan peran terbaik kita? Peran terbaik itu pasti nyambung dengan potensi yang kita punya gitu. Setiap orang pasti lahir dengan potensinya masing-masing kan. Dan potensi itu biasanya pertama kali ketahuannya dari
apa yang kita suka. Itu selalu jadi good start pertamanya gitu. Apa yang kita suka dan apa yang tidak kita suka, itu selalu jadi pintu pertama yang bisa ngasih tahu kita, oh potensi aku tuh di sini gitu. Nah, jadi tahap pertama buat mengenali itu tuh mengenali peran kita perempuan di era digital itu, ya kenali dulu apa sih sebenarnya yang kita suka dan kita nggak suka Hmm. gitu. Right. Gimana Kak Nadia? Relate banget ya, Kak? Sungguh relate banget sih Kak. Apalagi tadi poinnya itu di sini ada peradabannya gitu loh Kak. Tadi Kak Rifa jawab wanita dalam peradaban dan lain sebagainya. Apalagi era digital itu nggak mungkin hilang gitu Kak. Kita kalau udah bermain di digital pasti kan akan selalu ada sampai kapanpun gitu ya Kak. Footprint Yang ya. betul. Gimana ya Kak kalau misalnya kita udah terjun nih Kak di dunia digital, apalagi kita sebagai peran wanita, gimana sih Kak supaya kita itu supaya tetap tangguh dan supaya tetap bisa memberikan pengaruh yang baik juga ketika kita bisa bermain di era digital, dan bagaimana caranya itu Kak kita sebagai sosok wanita itu. Menarik emang Kak Rati ya kalau bahas tentang ini. Iya. Mungkin bisa dimulai ini kali ya. Tadi kan setelah kita tahu tuh apa sih yang kita suka dan yang nggak kita suka, selanjutnya adalah coba mulai pelan-pelan ubah diri kita yang asalnya hanya jadi penikmat, mulai ubah diri kita jadi orang yang memproduksinya. Contohnya kayak gimana? Contohnya gini, misalnya aku hobi makan, beneran aku hobi makan, coba berubah mulai yang asalnya hanya suka makan, coba belajar masak. Iya. Terus orang yang suka denger lagu misalnya, coba belajar main alat musik juga. Orang yang suka baca, coba belajar menulis. Yang suka nonton, coba belajar bikin video. Video sederhana aja, video TikTok deh minimal. Tapi TikToknya bukan yang joget-joget ya, TikTok yang something yang memberi manfaat buat orang lain. Gitu. Ya, atau minimal video estetik lah, kayak gitu. Nah, orang-orang hebat, cewek-cewek keren yang kita lihat saat ini gitu, kayak misalnya aku pernah ketemu seorang sister, tapi aku nggak bisa sebutin namanya karena beliau bekerja di lingkup yang sangat berbahaya gitu. Jadi waktu aku ke Turki, itu aku ketemu sama seorang sister. Dia itu kerjaannya adalah nolongin orang-orang yang jadi korban perang. Dan terutama perempuan, banyak yang beliau tolongin. Iya, perempuan seumuran kita, yang apa ya, yang udah berumur juga ada, yang anak-anak juga ada gitu, yang mereka tuh survive dari kondisi perang di daerah sekitar Turki. Kan sekitar Turki ada Palestina, ada Suriah gitu, dan beliau itu apa ya, passionnya beliau, kesukaan beliau adalah beliau suka apa ya, suka nolong orang gitu, suka melihat seseorang itu progresif, jadi lebih baik gitu dari kondisinya. Nah, yang asalnya cuman khawatir dan punya kegelisahan tentang kok banyak ya cewek-cewek yang nasibnya kayak gini gitu ya. Mereka kan survive kondisi perang tuh nggak main-main loh. Ada yang mereka tuh migrasi kan, berarti dari negaranya nyebrang ke Turki, dan itu tuh pasti tidak dalam kondisi yang baik-baik saja gitu. Ada yang ya kebayang lah kondisinya gimana. Ada yang udah pernah mengalami perkosaan, ada yang cacat secara fisik, cacatnya cacat permanen lagi. Ada yang hamil tapi bukan anak dari pernikahan gitu. Ya hamil karena segala macam. Ada yang, dan yang paling banyak, bukan paling banyak ya, semuanya mengalami apa ya mentalnya terganggu. Betul, gitu. ya. Dan ya dia kayak wah dahsyat banget ternyata. Terus karena dia melihat sendiri itu semua gitu, akhirnya dia belajar oke, cara terbaik untuk menolong mereka dengan apa ya, kesukaan yang dia miliki gitu. Nah, dia menyambungkan kedua hal itu, dan akhirnya oke, ketemu, aku mau jadi psikolog yang certified untuk bisa menolong orang-orang ini
gitu. Nah, cuman beliau udah berumur ya, maksudnya udah bukan usia kuliah seperti kita gitu. Beliau umurnya udah 40 something, tapi beliau akhirnya mencari gimana caranya supaya aku bisa dapat sertifikasi yang apa ya, aku bisa dengerin curhat mereka dan aku bisa ngasih masukan yang certified gitu. Dan akhirnya beliau nyari sekolah itu gimana caranya, beliau belajar online, baca buku online, penelitian online segala macam, dan akhirnya beliau dapat gitu sertifikasi itu. Dan ya dia bikin program sendiri untuk nge-reach out perempuan-perempuan ini, dan ya beliau banyak menangani mereka lah gitu. Mungkin aku nggak tahu orangnya siapa aja yang beliau tangani karena itu kan ini ya rahasia, nggak Iya. boleh dibuka gitu. Cuman aku belajar dari dia, dan itu dalam kondisi dia juga survival. Dia juga salah satu dari mereka dulunya gitu, tapi dia survive saat ini gitu. Dan wah gila, keren banget sih itu pas aku ketemu beliau gitu. Kayak Bahkan gitu. ketika dia sendiri sebagai orang yang survive, dia juga sebenarnya butuh Iya, bantuan gak sih? Tapi dia lebih mikir, also wanna contribute, I also wanna help gitu ya. I think something yang iya. penting banget sih. Egonya kayaknya kesampingkan banget sih kayaknya. Keren. Dan kayak gitu. Itu salah satunya ya. Dan mungkin yang kedua itu ada aku punya teman namanya Farah Konita. Oh ya. Ya, yang semua orang tahu dia Iya, siapa kayaknya ya. semua orang banyak yang Nah, kenal. aku tuh, ya banyak orang yang tahu, emang terkenal juga sih. Aku temenan sama beliau, kenal beliau itu dari mulai followersnya masih 1.000, sekarang udah 100.000 lebih gitu. Dan aku tahu gimana Teh Walt itu suka menggambar, bukan menggambar, iya dia suka desain, dia suka membaca, dia suka menulis gitu. Dan dari kesukaan iya itu dia melihat permasalahan di sekitarnya, kayak kok orang tuh banyak yang ini ya, banyak yang konsepnya beliau adalah banyak orang yang Muslim tapi kok self developmentnya tuh kentang lah dalam tanda kutip, kok jauh banget ilmu self developmentnya tuh nggak ada gitu. Padahal di dalam Islam tuh udah selesai tuh semua self development dibahas gitu. Terus akhirnya memanfaatkan apa yang dia suka, beliau belajar nggak cuma berhenti di desain grafis aja gitu, tapi dari A sampai Z permediaan tuh beliau belajar. Udah selesai desain grafis, dia belajar ilustrasi. Dari ilustrasi dia belajar motion grafis. Dari motion grafis dia belajar video, belajar fotografi, dan akhirnya terbentuklah akun Konit seperti sekarang gitu, yang dari tulisannya enak dibaca, dari grafisnya enak dilihat gitu. Dan ya no wonder kalau misalnya sekarang betapa konten-kontennya beliau tuh sangat menyentuh hati gitu ya, karena upaya untuk membangun itunya juga luar biasa gitu. Itu I see. bertahun-tahun gitu untuk ke sana. Nah, terus sekarang PR kita adalah coba lihat ke dalam diri kita gitu. Setelah kita tahu, oh ternyata banyak ya peran yang bisa aku lakukan di dunia ini tuh ada banyak gitu. Terus mana yang mau aku pilih? Nah, jawabannya itu adalah ada di dalam diri kita. Apa sih yang kita suka? Pertama. Terus kedua, apa sih masalah di sekitar kita yang paling bikin kita gelisah? Gitu. Kalau misalnya belum ada nih sejauh ini yang menggelisahkan gue, coba minimal jalan-jalan deh keluar rumah atau keluar kosan gitu. Di pinggir jalan aja nih, di gang pertama yang kita lihat itu pasti ada masalah yang seharusnya udah cukup untuk menggelisahkan kita. Masalah sampah, masalah jalan berlubang, masalah ya banyak orang-orang kurang mampu yang kita lihat di luar sana. Itu aja tuh kalau misalnya kita mau memikirkannya dengan dengan sungguh-sungguh, kalau kita mau benar-benar ngebawa itu ke dalam hati kita gitu, itu pasti bakal banyak pertama memantik banyak pikiran, kedua bikin kita gelisah, ketiga bikin kita kayak aduh gue harus melakukan sesuatu nih untuk nge-solve masalah ini gitu. Betul. Nah, dan dari situ yang bakal jadi bahan bakar kita untuk untuk mengembangkan diri. Oh, kalau gue mau menyelesaikan masalah sampah di dunia ini, berarti gue harus belajar tentang ini. Berarti gue harus milestone gue harus ke sini, gue harus mencapai ini, terus di tahun sekian gue harus
nge-achieve ini gitu supaya masalah sampah ini bisa ke-solve minimal di lingkungan gue kayak gitu. gue Kalau kita gue nggak gelisah, kita nggak bakal punya. Iya ya. gue Gimana ngerasa gimana? kayak gue ngerasa kayak apa yang lo omongin itu nampol banget buat gue pribadi. Tanya gimana? Kerasa banget gak sih? I mean, jadi Ya. kayak bahan bakar kalau buat gue gitu ya sebagai perempuan juga, apalagi tadi fungsinya adalah salah satu yang untuk peradaban. Sedikit nambahin nih, Pak. Lu tahu Ali Zainal Abidin, Pak, yang penulis buku, tapi kan beliau juga aktif ya di sosial media dan juga di YouTube-nya gitu ya. Dari salah satu poin dalam bukunya, itu nih relate banget sama yang apa yang lo ngomongin. Beliau bahas gini, kalau kita mau tahu purpose of life kita gitu, at least kita tahu dua hal. Yang pertama adalah kita tahu apa yang kita suka, yang kedua adalah kita memiliki rasa ingin kontribusi di sana gitu. Iya. Ya, dan tadi dan lo menambahkan, lihatlah masalah di sekitar lo. Dan I think that's something really important gitu ya, karena orang seringkali nggak mindful dengan keadaannya sendiri dan juga nggak mindful dengan keadaan sekitar gitu ya. That's amazing. Noted. Thank you so much. You're welcome. Gimana, Nat? Memang ya Kak, kalau bahas tentang isu yang ini tuh benar-benar menarik. Jadi kayak kita tertantang untuk ayolah kita diskusi lagi tentang isu-isu ini ya, tentang apapun problem yang ada gitu. Dan kita lebih respect lagi nih sama keadaan lingkungan kita, mau harus seperti apa dan bagaimana gitu Kak ya. Apalagi kalau kita lihat seiring dengan perkembangan zaman ini, dunia pun semakin canggih gitu kan. Semakin canggih, semakin banyak orang yang menggunakan digital, semakin banyak orang yang menggunakan platform-platform sebagai apa ya, komunitasnya dan lain sebagainya itu menggunakan digital semua. Kalau kita bahas tentang perkembangan zaman ya Kak ya, bagaimana kita sebagai wanita di sini bisa terus berkarya selaras seperti rekan Selaras bisa berkarya dan selaras dari perkembangan zaman itu Kak. Kita tetap survive dengan apa pengaruh kanan kiri dan kita bisa terus berkarya dan berkarya. Itu gimana Kak menurut kalian? Especially di era digital juga kali ya, Pak. Tadi kan kata lo bilang learn and take actions gitu. Dan how do we take actions di era digital ini? Is it questionnya nggak ini kan ya Pak? Nggak tricky kan ya? Enggak. Okay. Menurut gue apa ya, berkaca dari pengalaman dan belajar dari apa ya, para wanita-wanita yang I look up to. Kuncinya itu sebenarnya cuma 3. Yang pertama, be literate. Yang kedua, jadilah long life learner. Yang ketiga, ingatlah bahwa kita adalah tuan dari teknologi dan teknologi adalah alat yang kita gunakan gitu dan bukan sebaliknya. Kayak gitu. Maybe perlu aku jabarin dulu ya, karena orang tuh ketika dengar kata literasi tuh orang tuh kayak seolah gue tahu nih literasi apa, padahal ternyata pas dicek oh beda ya sama yang gue pahami ternyata definisi aslinya gitu. Nah berhubung gue anak Ilpus yoi. Ya, kita Iya, Rati anak Ilpus. Gitu. Hai Ilpus dunia. Anak literasi terus kita samakan dulu persepsi kita tentang literasi. Jadi sebenarnya literasi itu kan asal katanya dari letter huruf kan, maknanya huruf gitu. Dulu pada awal-awal masa kata literasi ini muncul, makna literasi adalah bisa membaca, udah titik tok segitu doang. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi juga gitu, makin ke sini definisi literasi juga ikut meluas gitu. Jadi literasi itu apa sih? Literasi itu adalah kemampuan atau keterampilan untuk mengetahui, untuk memanfaatkan informasi gitu. Intinya adalah itu. Terus cakupannya segimana? Cakupannya adalah orang yang literate itu adalah orang yang tahu apa yang dia nggak tahu, tahu dia cari informasinya kemana dia harus cari informasi, terus tahu gimana cara menggunakan informasi itu, tahu gimana cara memilah dan memilih mana informasi yang berkualitas dan mana yang enggak, mana yang valid, mana yang enggak.
gitu, dan tahu gimana cara menggunakannya secara bertanggung jawab. Itu definisinya literasi. Jadi kita nggak, di zaman sekarang tuh nggak cukup cuman bisa baca doang gitu, karena ya eh, informasi itu tidak semuanya kualitasnya sama gitu. Nggak semua informasi yang ada di dunia ini itu bisa bikin kita tumbuh, bisa bermanfaat buat kita. Tuh nggak kayak gitu lagi zaman sekarang gitu. Jadi dalam dalam menyerap informasi juga nggak bisa asal, tapi kitanya juga harus pintar gitu. Terus yang kedua, soal long life learner ini juga mungkin nggak, apa ya, terms yang belum terlalu populer sekarang, meskipun lebih populer ya dari dibanding beberapa tahun lalu gitu. Gue udah lihat nih di luar anak Ilpus udah ada orang-orang yang menggunakan terms ini gitu. Tapi sejauh ini gue salah satunya deh kayaknya, lifelong learner. iya. Nah, long life learner itu adalah, singkatnya adalah belajar panjang hayat gitu. Jadi orang yang long life learner itu adalah dia orang yang proses pembelajarannya itu tidak dia hentikan seiring dengan ijazahnya dia keluar gitu. Tapi meskipun dia udah nggak duduk lagi di bangku formal, kayak gue kan udah nggak di bangku sekolah formal manapun kan, S1 gue udah lulus gitu. Nah, tapi bukan berarti itu belajarnya ikutan stop juga gitu, tapi justru kita mencari sumber lain, sumber manapun itu yang bisa kita gunakan untuk belajar. Gak cuman internet, gak cuman yang tertulis, tapi benar-benar dari manapun, mau itu dari diskusi sama orang, mau dari praktek, mau dari kita observasi lingkungan kita sehari-hari, itu tuh semua kalau misalnya kita benar-benar duduk, menyimak, dan memposisikan diri sebagai seorang murid dari kehidupan ini gitu, Yoi. Itu pasti apa ya, bakal meningkatkan ilmu kita gitu. Asalkan asal kitanya mau duduk dan mindful dan mendengarkan apa sih sebenarnya yang hikmah yang ada di sekitar gue. Kalau kita mau menangkap tuh hikmah itu tuh banyak gitu, dan itu bakal membentuk diri kita jadi pribadi yang lebih baik gitu. Terus gimana sih caranya supaya kita jadi orang yang literate tadi gitu? Caranya adalah expose diri kita dengan informasi-informasi yang baik dan tutup akses diri kita dari informasi-informasi yang buruk gitu. Contoh paling gampangnya adalah kalau teman-teman buka Instagram, bersihin explore-nya. Di explore itu kan random banget ya, segala informasi itu ada gitu, mulai dari video kucing, video Badarewuhi, terus apalagi sampai hal-hal yang kayak tips membuat infografis yang bagus, step by step menggambar ilustrasi gitu, atau bagaimana cara menjadi pendengar yang baik gitu. Itu kan banyak banget ya, random. Kualitas informasinya juga dari informasi yang paling sampah sampai informasi yang paling keren, itu tuh ada semua gitu di situ. Nah, ini kita harus pintar-pintar. Instagram ini kan dia menyediakan informasi ke kita pakai algoritma ya, dia robot gitu. Nah, pahami cara kerja si robot ini, bikin gimana caranya supaya informasi yang masuk ke feed kita itu cuman informasi yang baik-baik aja gitu. Jadi jangan ngeklik video-video yang dalam tanda kutip bikin kita bodoh gitu, dan banyak-banyak klik konten-konten yang bermanfaat buat kita, yang kita suka. Misalnya nih, Rati suka ngajar, Rati suka bahasa Inggris, Rati suka riset, Rati suka kajian, baca hadis dan lain-lain. Coba banyak klik konten-konten yang isinya seputar itu, seputar gimana cara jadi pengajar yang baik, cara mendengarkan curhat, bagaimana menghadapi anak-anak misalnya. Nah, meskipun kamu nggak suka, meskipun kamu nggak apa ya, belum pengen gitu baca kontennya, tapi diklik aja dulu, terus di love, terus di scroll dikit, kayak gitu. Meskipun kita belum baca gitu. Terus kalau ada informasi yang jelek, kayak misalnya ya gosip artis mana berselingkuh dengan penyanyi dari negara anu gitu, itu kan tidak membawa kita kemana-mana ya, tidak bermanfaat gitu informasi itu. Coba diklik not interested gitu, meskipun kita kepo banget nih, ya ampun sih itu selingkuh gitu, aku pengen baca gitu, tapi apa ya, kuatkan diri untuk
klik not interested gitu. Coba konsisten lakukan itu dan lama-lama explore kita bakal bersih gitu. Nah, kenapa sih kita harus ngefilter informasi itu gitu? Sampai harus ngebersihin feed segala, kan itu ngerjain capek ya. Karena we are what we eat gitu. Nggak cuma soal literally makanan yang masuk ke dalam tubuh, tapi kalau misalnya otak kita dikasih makan sampah setiap hari, yang keluar juga bakal jadi sampah gitu. Kalau misalnya kita pengen jadi orang yang apa ya, tangannya itu membuahkan karya-karya yang brilian, mulutnya itu mengeluarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat juga gitu. Maka apa yang kita masukin ke dalam sini, yang kita masukin ke dalam hati, itu juga harus yang baik-baik kualitasnya gitu. Orang kalau mau sehat juga gitu kan. Orang kalau mau sehat ya makan sayur, makan buah, makan daging, makan protein. Tapi yang sekarang sering terjadi adalah kita tuh pengen sehat, pengen bugar, tapi kerjaannya tiap hari makan micin, basreng, mie, gitu kan gak nyambung. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gimana caranya supaya jadi long life learner gitu? Caranya adalah dengan temukan kegelisahan kita dulu. Apa sih yang benar-benar bikin kita gelisah gitu, masalah umat manusia yang benar-benar bikin kita gelisah gitu. Itu nggak harus masalah yang besar kayak kemiskinan di muka bumi, tingkat kelaparan di muka bumi gitu. Nggak harus besar itu. Kayak sesimpel ya itu tadi lihat sampah di jalan, sesimpel kok lingkungan gue nggak bersih ya, kayak gitu. Sekecil itu skopnya pun itu udah cukup untuk jadi strong why kita sebenarnya gitu. Nah, terus kenapa sih strong why ini penting? Supaya endurance kita bagus ketika kita belajar sepanjang hayat itu tadi. Sepanjang hayat itu kan waktu yang lama ya. Bukan cuma 1-2 hari gitu. Ya kalau umurnya panjang, beda lagi kalau umur kita qadarullah cuma 1-2 hari ke depan. Gitu. Iya. Nah, supaya endurance kita bagus, reasoning untuk melakukannya harus lurus dulu gitu, supaya kita nggak bersandar sama manusia ketika mengerjakan itu. Kalau misalnya kita mengerjakan goals kita hanya bersandar pada mood kita, hanya bersandar pada diri kita sendiri, atau bersandar sama teman kita yang satu vibes dengan kita, itu tuh ketika kita lagi nggak mood, atau ketika teman kita lagi nggak mood, gerakan kebaikan kitanya juga berhenti gitu, karya kitanya juga berhenti. Maka sandarkanlah pada Tuhan aja, karena yang sustain itu Tuhan kan, gitu. Nah, biar ketika kita lagi lemah nih, ketika kita moodnya lagi gak bener nih, ketika kita lagi kacrut lah, pokoknya kita ingat, oh iya ya, gue kan punya tujuan ini, gitu. Gue punya goals ini, ada masalah ini yang harus gue selesaikan. Akhirnya kita bisa bangkit dari kondisi itu dan berlari lagi, berkarya lagi, gitu. Terus tips terakhir mungkin biasakan segala sesuatu tuh dimulai dengan pembiasaan dulu gitu. Nggak semua orang suka belajar gitu, nggak semua orang genuinely suka belajar gitu. Nah, kalau misalnya kita memang belum suka dengan belajar, belum ada rasa kebelet gitu pengen mengekspos diri kita pada ilmu, belum mahir untuk mengambil hikmah dari sekitar kita, maka biasakan diri dulu gitu. Meskipun kita nggak suka itu tadi, meskipun kita belum suka, belum pengen, belum ada mood, belum ada kecenderungan untuk belajar gitu. Gue mau pengennya lempeng-lempeng aja, go with the flow gitu. Tapi paksain aja dulu gitu, dengan dosis kecil setiap harinya gitu. Entah metode apa yang teman-teman lakukan, bisa dengan bangun habit baca buku sehari 10 halaman, itu kan hal kecil ya. Atau dengerin podcast bermanfaat sehari 10 menit misalnya. Atau menulis jurnal tentang hikmah apa sih yang aku dapetin hari ini gitu. Apapun yang metode yang teman-teman suka gitu. Tapi dengan pembiasaan itulah rasa cinta itu bakal muncul dengan sendirinya gitu. Cinta itu kan sebenarnya bukan emosi ya. Cinta itu adalah upaya yang kita lakukan dan diiringi dengan emosi-emosi itu tadi gitu. Jadi sebenarnya cinta itu kata kerja, bukan kata sifat. Gitu, teman-teman. Jadi kalau pengen mencintai ilmu, pengen mencintai belajar, maka
kerjakanlah cinta tersebut gitu. Biasakan diri kita untuk melakukan itu. Gitu. So mungkin ada satu pesan sponsor yang pengen gue tambahin terakhir kali ya. Eh, Gini, karena kita perempuan, kita ngerasa eh, dengan narasi-narasi yang ada sekarang gitu, kita merasa definisi karya adalah bekerja. Bekerja yang dalam tanda kutip, iya di perusahaan dapat uang gitu. Definisi karya adalah itu. Padahal sebenarnya, tau nggak karya terbesar yang bisa dilakukan seorang perempuan itu apa? Mendidik anaknya. Bener gak? Iya, jadi ibu. Jadikan generasi cerdas untuk anak-anaknya, WD. Iya, kenapa coba jadi ibu itu paling paling apa ya, paling powerful? Karena Karena nggak ada apa-apa-apa. lanjutin. Enggak. Karena apa? Karena apa menurut lo? Karena dari dia mendidik anaknya, semua itu akan menular gitu loh manfaatnya. Dari generasi ke generasi maupun dari lingkungan ke lingkungan. I think so it's like a comprehensive apa ya namanya, efek kali ya, apa ya? Apa sih bahasanya, Pak? Iya, Gitu ya. betul. Iya, efek domino juga sih ke orang lain. Cuman kalau kalau kita pikirin ya, sebenarnya nggak ada manusia yang eh, influence-nya tuh lebih besar di dunia ini daripada seorang ibu kepada anaknya. Iya nggak? Coba aja lihat konten-konten luka pengasuhan orang tua gitu. Betapa sebuah eh, luka yang tertoreh di masa kecil itu bisa bisa berpengaruh dalam jangka yang sangat panjang gitu, 10 tahun, 20 tahun ke depan sampai ke masa anaknya menikah di masa depan gitu. Nah, dan kebalikannya, pengasuhan yang baik itu juga bisa apa ya? Bisa membentuk seorang anak sebegitunya gitu. Bayangin kenapa dunia ini tuh menjadi dunia yang seberantakan yang kita tahu sekarang gitu. Karena ya kebanyakan harus kita akui pendidikannya berarti belum bener kalau kayak gitu. Coba bayangin kalau misalnya semua ibu di muka bumi itu kita cerdaskan dan kita semangatin mereka, ayo jadi ibu yang baik, jadi pendidik yang terbaik untuk anak-anak kita. Gitu. Itu pasti udah selesai tuh masalah buang sampah pada tempatnya, udah nggak ada lagi tuh sampah-sampah segala macam karena kita kan apa ya, dengan cerewetnya seorang ibu gitu sehari diingetin berapa kali, jangan buang sampah sembarangan, pisahin sampahnya gitu ya. gitu. Iya. Right. Dan Cuman Pak, yang apa? Cuman Pak, gue kepikiran tadi terkait karya ataupun menjadi seorang ibu ya. Iya. Yang kadang gue mengamati dari sekitar tuh juga banyak loh perempuan yang tidak confidence. Dan of course penyebab nggak percaya diri itu kan kompleks ya. Entah dari pengalaman masa lalu, interpretasi dia sendiri atau hal-hal lainnya gitu. So, lu ada tips gak sih, Fa, gimana caranya perempuan itu tuh pede gitu, percaya diri untuk dia tuh berkarya dan juga berimpact untuk lingkungan di era digital boleh atau di secara luas juga boleh. Ini kalau aku punya pengalaman pribadi tentang ini sih sebenarnya. Kalau misalnya ini ternyata bermanfaat buat teman-teman, semoga ada manfaat yang bisa diambil ya. Cuman menurut aku, jadi aku tuh dulu pernah minder banget. Aku pernah ada di satu lingkungan yang semua orang tuh di sana adalah content creator, semua adalah storyteller yang di antara semua orang ini tuh skill aku tuh paling jelek dan paling payah gitu. Dan followers aku paling sedikit. Bayangin seminder apa gue waktu itu. Kalau kerapat, gue nggak berani speak up. Kalau disuruh, ayo kita up konten ini yuk di Instagram masing-masing, ayo kita nulis, gue nggak menulis. Karena gue takut. Gue udah ngerasa, tulisan aku tuh nggak ada manfaatnya. Tulisan aku tuh dampaknya nggak kayak mereka. Tulisan aku tuh nggak mungkin bisa menyentuh hati seperti mereka gitu. Dan apa ya? Akhirnya aku nggak ngapa-ngapain gitu. Nggak ngarya, nggak nulis, ya udah Instagram aku diemin aja gitu. Meskipun followersnya waktu itu lumayan ya, udah 1000 sekian gitu. Nah terus akhirnya sampai kepada suatu titik aku menemukan satu masalah yang benar-benar bikin aku gelisah gitu, yang aduh
gue takut dosa nih kalau misalnya aku nggak melakukan sesuatu untuk berkontribusi menyelesaikan masalah ini gitu, singkat cerita kayak gitu. Terus di situ aku masih kayak bimbang gitu. Tapi aku malu kalau posting. Tapi aku kalau posting, eh aku takut ini nggak menghasilkan efek apa-apa gitu kayak. Tapi malu, tapi harus. Akhirnya lama-lama aku kesal sendiri kan kayak, udah posting gitu. Terus apa ya? Aku berusaha untuk membangun rasa bodoh amat itu karena yang lebih aku pikirin adalah eh, itu ruginya di aku justru kalau misalnya aku tidak berkontribusi apa-apa. Berhubung gue muslim ya, jadi kalau di dalam Islam itu eh, sebenarnya ketika kita berkontribusi itu yang lebih butuh terhadap kontribusi itu tuh kita gitu karena kita butuh pahalanya gitu, bukan bukan si penerima manfaat dari kontribusi kita itu gitu. Jadi sekalipun mereka orang-orang yang kita kasih manfaat itu mereka dalam tanda kutip tidak berterima kasih atau tidak merasa terbantu gitu, tapi kita tetap harus melakukan itu karena kita butuh pahalanya. Kita tidak butuh terima kasih mereka gitu. Kita tidak butuh penghargaan mereka, kita butuh pahalanya. Gitu. Nah, terus dengan menanamkan pemikiran itu akhirnya aku membangun bodo amat. Yang penting gue sudah berkontribusi untuk melakukan penyelesaian terhadap masalah ini gitu. Dan aku coba menulis lagi gitu, dan di luar dugaan aku ternyata ada segmen-segmen masyarakat dalam tanda kutip di dunia ini yang ternyata lebih kena sama style tulisan aku dibanding tulisan teman-temanku yang aku kira lebih jago, lebih keren dari ya memang mereka lebih jago dan lebih keren itu sih. Cuman ternyata ada orang-orang yang tidak bisa disentuh sama mereka, tapi justru tersentuhnya sama tulisan aku gitu. Dan ya dari situ aku belajar banget bahwa sebenarnya setiap orang dengan jenis karyanya, dengan skillnya itu pasti punya pasarnya masing-masing gitu di dunia ini. Pasti sekalipun kamu mengidolakan seseorang, ada segmen-segmen yang tidak bisa mereka sentuh, tapi hanya bisa disentuh sama kamu gitu. Ada masalah-masalah yang nggak bisa orang-orang ini solve, tapi yang bisa di-solve-nya cuma sama kamu. Karena yang punya potensi itu adalah kamu gitu. Jadi tugas kita cuma temukan potensi kita ini tuh apa sih, dan di mana bidang lahan kontribusi kita itu gitu. Wow, menarik ya. Jadi ketika kita udah tahu apa yang kita suka dan kita mau kontribusi di sana gitu ya, dari berangkat dari kegelisahan, the next step itu kita harus ngurusin niat gitu ya. It has to be because of the creator gitu. Jadi ketika kita fokus sama pencipta, we're not gonna be apa ya, kayak ke distract dengan apa yang orang pikirkan ya. Jadinya kita fokus aja sama proses. Gitu. Masya Allah, thank you loh Pak. Keren. Ya, pernah konsumsi informasi dari apa gitu ya, gue lupa gitu, bahwa untuk meningkatkan self confidence itu tuh kita harus punya purpose yang kuat banget gitu. Iya. Pak, dari siapa gitu ya? Thank you, Pak. Gimana Kanat? Iya Kak, menarik kalau misalnya kita bahas tentang self confidence juga ya Kak, yang tadi dibahas sama Kak Rifa juga. Apalagi kalau kita nih Kak sebagai generasi muda nih Kak, kadang kita emang nggak pede untuk mengaktualisasikan diri kita sendiri, entah itu mau membranding diri kita di media atau digital, atau mau kita show di depan banyak orang, itu kayak aduh kurang nih, menurun gitu Kak. Nah, butuhkan self confidence di sini memang sangat dibutuhkan ketika kita bisa menghargai diri kita sendiri dan kita percaya kalau kita mampu dan bisa melakukannya itu. Walaupun kita perempuan tidak ada batasan apa-apa, yang penting kita tetap sesuai dengan alur yang ada dan niat kita ingin menebarkan suatu kebermanfaatan dan itu niatnya baik, insya Allah semua ke depannya itu baik juga. Menarik banget ya Kak Rati kalau kita bahas ini bersama Kak Rifa. Sangat banyak ilmu yang kita dapatkan ini dari Kak Rifa gitu. Masya Allah. Percikan positivity ya Pak. Jadi lebih pede lagi, lebih percaya nih Kak mengaktualisasikan diri. Tadinya aduh gak percaya nih mau publish tentang berita apa atau yang memberikan suatu kebermanfaatan, konten lah ya, konten apa, setelah dikasih percikan-percikan ini sama Kak Rifa gitu ya Kak, jadi kayak wah kita harus percaya nih bisa berdaya saing juga di era digital, apalagi generasi muda sekarang udah semakin
pintar-pintar, canggih-canggih, kreatif-kreatif. Konten kreatornya juga banyak, bikin konten atau media-media platformnya lainnya gitu kan. Jadi kita bisa lebih pede nih, ayo kita berdaya saing untuk kebermanfaatan, untuk memberikan suatu kebaikan, dan bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara. Kayak the real independence moment banget itulah buat kita para wanita. Yeah. Mantap. Masya Allah. Thank you loh. Oke. Gimana? Kita sudah selesai? Ada lagi Kak Rifa yang mau ditambahin Kak? Mungkin Closing statement mungkin ya Kak ya. Closing statement. Ya, closing statement dari Kak Rifa nih buat para pendengar podcast Rekan Selaras. Biasanya kena banget nih kalau udah ngomong. Aduh, bismillah. Closing statement-nya itu, mungkin aku pengen recall yang tadi kan ya, perempuan itu setengahnya dari peradaban gitu. Kalau misalnya kita tidak ikut serta, maka di masa depan itu manusia cuma bakal meraih setengah potensinya aja gitu, dan setengahnya lagi hilang. Hilangnya di mana? Hilangnya di tangan kita yang tidak memberdayakan diri kita sendiri. Di tangan kita yang tidak sayang sama potensi kita sendiri, yang nggak menghargai bahwa kita tuh mampu melakukan sesuatu. Kita tuh punya dampak gitu. Nah, jadi apa ya? Sadari, percaya kalau diri kita tuh Tuhan tuh udah ngasih kita potensi. Cuma kitanya aja yang belum bisa lihat. Belajar buat yakin, belajar buat ini bukan tentang kita, tapi tentang apa yang Tuhan kasih buat kita. Gitu. Belajar menghargai itu, belajar mensyukuri itu dengan cara mengasahnya setajam-tajamnya jadi karya yang bermanfaat. Gitu. Itu aja sih kayaknya closing statement. Masya Allah, menjadi individu yang bertanggung jawab untuk apa yang telah diberikan ya. Thank you, Fah. Sehingga itu manfaatnya tersebar ke yang lain. Semoga rekan Selaras dan juga Terbangin dan para gerakan lainnya kita terus mampu bertanggung jawab untuk apa yang sudah Allah kasih gitu ya, sehingga semoga harapannya manfaatnya juga tersebar untuk yang lain. Amin, amin ya Rabbal Terus menginspirasi ya Kak ya. Bisa terus menginspirasi, bermanfaat, dan memberikan dampak atau impact yang baik buat masyarakat sekitar, bangsa, dan negara. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Oke, sekian kayaknya dari kita semua ya. Kak Nat, ada yang mau ditambahin Kak Nat? Sudah cukup Kak, kayaknya udah semua terungkap dari Kak Rifa dan Kak Rati juga. Dari Kak Nat juga. Thank you for all the things yang udah kita discuss hari ini. Semoga teman-teman, para pendengar, semoga bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk kasih tahu kami, baik dari komentar ataupun bisa interaksi lewat sosial media, topik-topik apa yang menarik untuk kita discuss bareng-bareng dan belajar bareng-bareng. Agar jadi pribadi yang bermanfaat ya untuk diri sendiri dan orang lain. Sekian dari rekan Selaras, dari Kak Rifa dan Kak Nadia, dari aku Rati. Selaras bertumbuh dan berkembang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.